Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Pada pagi ini, ketemu lagi dengan saya Tri Joko Waluyo. Kita sharing, berkoordinasi, saling tukar pikiran mengenai tentang hukum maritim. Ya, mungkin teman-teman yang belum tahu tentang hukum maritim, kita diskusi. Saya memberikan sebuah pelajaran tentang pengetahuan tentang hukum maritim. Pentingnya pemahaman hukum maritim guna menjaga profesionalitas pelaut Indonesia. Jadi pagi ini kita pentingnya hukum agar pelaut Indonesia itu mempunyai profesionalitas yang cukup dan bisa menjaga profesionalitasnya. Menurut Mahjab Soekarno, Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Ya, jadi itu adalah perkataan Pak Karno bahwa Indonesia adalah sebagai negara Nusantara. Ya, zaman dulu sebut kita negara Nusantara karena kita terdiri daripada pulau-pulau. Tentu transportasi yang sangat efisien dan sangat dibutuhkan adalah transportasi laut untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain. Kalau menggunakan transportasi udara tentu cukup mahal ya. Jika kita membawa barang-barang komoditi, barang-barang pertanian, komoditi laut, komoditi hewan, pertanian, peternakan tentu sangat mahal ketika kita menggunakan pesawat udara. Begitu juga kalau kita transportasi darat. Jelas ini sangat membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun sebuah infrastruktur. Contohnya menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain dengan menggunakan darat tentu sangat mahal, harus membangun jembatan dan sebagainya. Jadi yang paling efisien dan paling simpel adalah menggunakan transportasi laut, kapal-kapal. Makanya nenek moyang kita adalah pelaut. Jadi nenek moyang kita bukan seorang pembalap, nenek orang kita adalah pelaut. Makanya kalian hari ini belajar tentang hukum maritim karena nenek moyang kalian adalah pelaut ya. Oke ya, kita lanjut. Indonesia, mungkin teman-teman di sini ketika SD, SMP, SMA belajar tentang geografi ya, bahwa Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau, terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta kilometer yang berupa daratan. Jadi 2/3 dari negara kita adalah lautan. Ya. Bahwa negara kita adalah negara kepulauan, negara kita disebut negara Nusantara. Hukum maritim. Hukum maritim adalah maritime law menurut Kamus Hukum Black Law Dictionary adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana moda transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut, yang diatur dalam hukum perdata, hukum dagang, maupun yang diatur dalam hukum publik. Jadi apa hukum maritim itu? Ya, itu adalah hukum atau undang-undang atau peraturan yang mengatur pelayaran. Dalam arti pelayaran di sini adalah pengangkutan barang dan
orang melalui laut ya. Terus kegiatan kenavigasian, misalnya patroli laut, memasang rambu-rambu laut, lalu lintas laut, itu disebut dengan kenavigasian. Atau ada pengeboran di sana, itu masuk dalam dunia maritim dan perkapalan sebagai sarana modanya. Transportasi laut termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut. Jadi kegiatan offshore serta pendukungnya ya, galangan kapal, asuransi kapal, MKL, itu masuk dalam hukum maritim, masuk dalam pelayaran, masuk dalam maritim. Oke, ada yang bertanyakan kawan-kawan? Jika tidak ada, kita lanjut. Tujuan hukum maritim menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Nah, jadi hukum maritim ini untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Misalnya hak-hak dan kewajiban kalian sebagai seorang pelaut, ya, itu harus dijaga, harus dilindungi, sehingga ketika terjadi perselisihan antara pelaut dan pelaut dengan perusahaan, pelaut dengan pihak eksternal, itu ada upaya hukum. Ya. Itulah makanya kita mempelajari hukum maritim, agar teman-teman di sini menjadi smart, cerdas, tahu apa itu hukum, atau itu peraturan, apa itu tentang undang-undang, sehingga profesionalitas kita semakin terjaga. Ya, handphone kalian sudah smart, ya, smartphone, tapi orangnya tidak smart, tidak cerdas. Makanya pelaut sekarang harus smart seaman, ya, smart people. Oke, lanjut. Subjek hukum maritim, manusia, jelas manusia adalah sebagai subjeknya, ya, dia mengatur, yang membuat undang-undang. Sudah jelas manusia adalah yang utama. Manusia itu siapa? Nakoda kapal, awak kapal, pengusaha kapal, terus pemilik muatan, pemilik kapal. Ini adalah manusia sebagai subjek. Terus badan hukumnya apa? Peraturan pelayaran, peraturan pemerintah mengenai pelayaran, AIMO, SOLAS, MARPOL, undang-undang, putusan menteri, putusan presiden, Kepres. Itu adalah badan hukum. Objek hukum maritim pun ada 4, ya. Benda berwujud kapal itu sendiri, ya kan, perlengkapan kapal dan lain sebagainya. Benda tak berwujud apa? Perjanjian-perjanjian seperti perjanjian kerja laut, ya kan. Itu ada PKL, adalah salah satu objek benda tak berwujud. Benda bergerak apa? Kapal tadi sendiri, perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut, itu kan bergerak, ya. Bisa dari satu tempat ke tempat lain. Tumpahan minyak juga bisa bergerak. Makanya ketika terjadi kontaminasi, terjadi limbah, ada buangan minyak dari kapal, dia akan terus bergerak. Makanya harus dieliminasi, dikasih bom seperti pelampung agar minyak itu tidak menyebar kemana-mana. Terus benda tidak bergerak, itu galangan kapal, kantor perusahaan pelayaran, kantor operator pelabuhan, dan sebagainya. Oke, lanjut. Penggolongan hukum maritim. Penggolongan hukum maritim, ada hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional. Hukum maritim nasional yaitu tadi undang-undang, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Negara kita masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, warisan daripada penjajah, yaitu warisan daripada Belanda. Belanda 10 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, ketika mereka menjajah negara kita, mereka sudah membuat sebuah aturan, sudah membuat sebuah undang-undang yang disahkan, ini untuk mengatur pelayaran, mengatur tentang pelautnya.
ya. Terus peraturan pemerintah, itu hukum maritim nasional. Hukum maritim nasional, konvensi-konvensi internasional yang dilakukan antar bangsa-bangsa, AIMO, SOLAS, STCW, itu adalah hukum maritim internasional. Undang-undang yang mengatur antar satu bangsa dan bangsa lainnya, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika di batas-batas teritorial. Begitu juga pelautnya diatur oleh badan internasional. Contoh hukum maritim internasional. Pada tanggal 03 September 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap 3 orang kru kapal berbendera Korea. Kapal ini berbendera Korea, berkebangsaan Korea, tapi krunya adalah kru Indonesia. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan saat bersiar di negara India mereka tidak membawa dokumen pendukung. Nah, ini bagi teman-teman yang belayar keluar, yang pernah belayar keluar dan akan belayar keluar, harus paham tentang peraturan-peraturan imigrasi, ya, bahwa setiap orang yang keluar dari suatu pelabuhan harus membawa dokumen pendukung seperti paspor atau sorpas, ya. Terus contoh kasus hukum maritim nasional, 3 orang tetapkan tersangka tenggelamnya KM Yunis. Yunis ini adalah kapal penumpang, ya, kapal penumpang dari Gilimanuk ke Ketapang. Jadi kapal ini tenggelam karena over muatan. Terus ya siapa yang terjadi tersangka? Ada 3 orang yang terjadi tersangka, itu nakoda kapal, kepala cabang perusahaan itu sendiri, dan kepala sabandar. Kenapa nakoda menjadi tersangka? Karena nakoda sudah tahu bahwa kapasitas muatan kapal adalah sekian, nah nakoda menambahkan karena mungkin waktu itu lagi holiday session, ya, lagi time libur sehingga banyak penumpang mau ke Bali dan muatan banyak ke Bali sehingga menambah muatan. Dan penambahan muatan ini, penambahan orang ini diketahui oleh kepala cabang, dan atas instruksi kepala cabang, ya kan, nakoda menambah muatan. Terus kenapa kepala sabandar juga menjadi tersangka? Karena kepala sabandar seharusnya kapal yang sudah overdraft itu tidak diberikan izin belayar, tapi dari sabandar mengeluarkan surat izin belayar, dan berdasarkan CCTV yang terlihat dari pelabuhan bahwa kapal itu sudah batas daripada draft sekitar 2 cm atau 3 cm, dan itu harusnya kapal ditahan dulu menurunkan penumpang, baru setelah draftnya sesuai dengan ini baru diizinkan belayar. Tapi kepala sabandar langsung mengizinkan membuat surat izin belayar. Itu tadi adalah contoh hukum maritim nasional dan contoh hukum internasional. Hukum maritim semua orang harus tunduk, karena ketika terjadi sesuatu, semua akan terkena imbasnya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai hukum maritim sebelum kita lanjut ke mengenai kepelautan, undang-undang tentang migrasi bea cukai? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, untuk hukum maritim kita selesaikan. Oke, kita lanjut kembali dengan materi yang kedua adalah aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan kepelautan. Bahwa sekarang ini pelaut itu adalah sebuah pekerjaan, sebuah karir yang membutuhkan sertifikasi yang cukup, ya, bahwa pelaut itu tidak disebut pelaut, nanti ada undang-undangnya, ada peraturannya, kalau dia tidak mempunyai sertifikat atau dia tidak ditunjukkan dengan sertifikasi kompetensi, ya, dan sertifikasi provisionnya. Oke, undang-undang terkait dengan pelaut
Pertama adalah tentu Undang-Undang Dasar 1945 ya, sebagai basic, sebagai dasar ada negara kita. Terus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konversi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20 tentang karantina tumbuhan. Oke, tadi sudah saya katakan bahwa pelaut adalah sebuah pekerjaan, sebuah profesionalitas yang harus mempunyai sertifikat ya. Pelaut adalah awak kapal. Siapa yang mengatakan awak kapal adalah pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Awak kapal yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil. Makanya di buku pelaut kita ada buku pelaut, itu di sijil dijelaskan bahwa kita bekerja di atas kapal ini sebagai misalnya oiler, sebagai mandor, sebagai masinis, sebagai chief engineer, sebagai nakoda, sebagai bosun. Ya. Jadi berdasarkan buku sijil. Itu pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2009 tentang dokumen identitas pelaut. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi, keahlian, atau keterampilan sebagai awak kapal. Ya, sekarang teman-teman setiap naik kapal harus mempunyai berkompetensi. Dan kompetennya ditujukan dengan sebuah sertifikat. Misalnya Anda sudah berkompeten untuk menjadi seorang oiler. Apa buktinya bahwa Anda sudah berkompeten? Oh, punya sertifikat rating engine atau punya sertifikat able engine. Ya, jadi mungkin lain ketika tahun 80-90 ketika zaman saya belayar, ya kan, di sana cukup dengan surat kecakapan pelaut, buku pelaut, dan paspor. Dan bagi perwira ya cukup dengan ijazah. Karena saya juga orang mesin sebagai seorang masinis ya. Terakhir saya menjadi seorang chief engineer di Oriental Ship Management, kapal tanker Enduro. Enduro itu di tahun 2008. Setelah itu saya baru berkarir darat. Tahun 2022 pensiun. Nah, pensiun baru saya berbagi ilmu dengan teman-teman di sini di SDIP, di Badan Diklat Perhubungan. Nah, saya mendapatkan tugas mengenai hukum maritim. Dan kalau di tanker, saya mengajar tentang irigasi sistem. Kita orang mesin pun harus tahu belajar hukum. Makanya saya belajar tentang hukum, ya kan. Dan tidak harus sekolah di hukum ya, harus masuk fakultas hukum, tidak. Sekarang zaman canggih, kalian bisa cari di Google apa peraturan-peraturan tentang pelaut, ya kan, apa aja. Ya. Nah, di sini sudah diceritakan, pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.
Oke ya, kita lanjut. Oke, di atas kapal itu sendiri organisasinya terbagi dua, nakoda dan anak buah kapal. Nakoda berdasarkan undang-undang itu tidak termasuk anak buah kapal, ya. Itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 341, 342, 397, 399. Di sini tidak disebutkan nakoda adalah anak buah kapal, tapi nakoda adalah pemimpin di atas kapal. Makanya di Krulis itu nakoda itu excluding ABK, di luar daripada ABK. Terus organisasi yang kedua adalah anak buah kapal. Jadi di atas kapal ada dua organisasi, nakoda dan anak buah kapal. Terbagi dua ya, nakoda dan anak buah kapal. Anak buah kapal ada mereka yang terdapat pada daftar anak buah kapal Monsterol. Jadi di atas kapal itu ada buku Monsterol, di situ jabatan, nama, biasanya ada alamat situ. Nah, itu adalah anak buah kapal. Berdasarkan apa? Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 375, 395, 401, 413, 434. Itu disebutkan anak buah kapal adalah ini. Terus anak buah kapal itu dalam organisasi kapal dibagi berdua lagi. Dibagi dua yaitu perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Ya. Jadi anak buah kapal, nakoda, dan anak buah kapal. Anak buah kapal itu pun di breakdown lagi menjadi dua organisasi yaitu perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Siapa perwira kapal? Perwira kapal adalah anak buah kapal yang oleh daftar anak buah kapal diberi pangkat perwira. Berdasarkan apa? Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 376. Tentu diberi pangkat perwira karena kita balik lagi ke atas, dia mempunyai kualifikasi keahlian. Misalnya dia seorang masinis 4. Oh, kualifikasinya berdasarkan STCW 95 harus orang yang mempunyai sertifikat mungkin ATT 3. Kapal yang GRT-nya atau proper mesinnya sekian KW harus mempunyai ijazah untuk menjadi masinis 3 harus punya ijazah ATT 2. Seterusnya ya. Terus pembantu anak buah kapal adalah semua buah kapal yang selebihnya. Jadi kalau dia tidak punya sertifikat untuk menjadi seorang perwira, dia menjadi pembantu anak buah kapal. Dia membantu yang mensupport perwira-perwira itu. Oke, sampai sini paham? Ada yang bertanyakan kawan-kawan? Saya harap paham semua ya. Sekarang kita lanjut ke nakoda. Siapakah nakoda itu? Ya. Nakoda adalah pemegang kewibawaan umum di atas kapal. Jadi sehebat-hebatnya chief engineer, paling hebat nakoda. Karena nakoda itu tidak termasuk anak buah kapal. Dia pemegang kewibawaan. Dia di decision making di atas kapal. Apapun yang terjadi di atas kapal, nakoda harus bertanggung jawab. Ya. Jadi di dalam undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 384, 385, itu disebutkan bahwa nakoda bertanggung jawab kepada orang yang ada di atas kapal. Jadi manusia yang di atas kapal itu bisa sebagai kru, bisa juga sebagai muatan, yaitu penumpang. Ini adalah tanggung jawab seorang nakoda. Jadi pertama, nakoda bertanggung jawab kepada manusia yang ada di atas kapal. Atau disebut dengan safety personal. Terus yang kedua, nakoda bertanggung jawab kepada muatan kapal. Kargonya, muatannya juga. Jadi nakoda bertanggung jawab untuk membawa muatan itu dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya itu dengan tanpa kekurangan apapun. Tanpa ada komplain, tanpa ada klaim dari yang pemilik barang. Itu nakoda sebagai bertanggung jawab kepada muatan. Jadi tadi pertama nakoda bertanggung jawab kepada manusianya, kedua nakoda bertanggung jawab kepada muatan kapalnya, ketiga nakoda bertanggung jawab kepada kapal itu sendiri, alat-alat selamatannya, kondisi kapalnya,
permesinan kapal ya, nakoda yang tanggung jawab. Walaupun itu didelegasikan kepada chief engineer, untuk dek delegasikan kepada chief officer. Jadi nakoda bertanggung jawab kepada seluruh kapal, mulai dari haluan ke buritan, mulai dari lunas sampai ke tiang master, tiang utama, lampu tiang ya. Oke, itu pemegang kewibawaan umum, pemimpin kapal. Nakoda juga sebagai penegak hukum, pasal 387, 388, 390, 394, nakoda disebutkan dia bisa menjadi penyidik sipil, dia bisa menjadi penyidik kepolisian, dia bisa menjadi jaksa, tergantung bendera kapal itu di mana dia berada. Ya, kalau bendera itu bendera Indonesia, pasalnya adalah pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, pasal 387, 388, 394. Situ nakoda menjadi investigator jika terjadi sesuatu di atas kapal. Dia bisa menginvestigasi, dia bisa menegakkan hukum di atas kapal berdasarkan undang-undang ini. Tentu dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh undang-undang ya. Di situ ada jelas prosedurnya, bagaimana seorang nakoda ketika terjadi sebuah kejahatan di atas kapal, sebuah accident di atas kapal, nakoda wajib sebelum dia misalnya dia tidak sanggup, dia bisa kontak misalnya kapal itu ada di negara pantai atau bukan di negara bendera, dia bisa melaporkan ke pihak Sabandar atau melalui diplomatik, ya kan? Dan diplomatik, ada kedutaan lapor, kedutaan ini yang akan melaporkan ke pelabuhan sekitar. Itu kalau kita berada di negara pantai atau di negara pelabuhan di mana kita kapal sandar. Tapi ketika kapal itu di atas laut, maka undang-undang yang berlaku adalah undang-undang bendera, undang-undang bendera kapal atau kebangsaan daripada kapal itu sendiri. Terus nakoda juga sebagai pegawai pencatatan sipil. Berdasarkan apa? Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan. Ya, jadi di situ nakoda mempunyai wewenang. Misalnya teman-teman di atas kapal yang ingin mau menikah gratis, bisa deh catatan sipil. Atau yang tentu prosedur-prosedurnya harus dilakukan ya, seperti bahwa ada si calonnya ini belum pernah menikah atau janda atau duda ya kan. Misalnya teman-teman punya pasangan di daerah Nabire ya kan, mau menikah ya kan, bisa melakukan hal seperti itu ya kan. Mau bilang sama Kapten Cap, orang mau menikah, ada kita punya nona manis di Nabire, kita mau menikah di atas kapal karena orangnya ada duit ya kan. Nah, bilang Kapten, oke, Kapten bisa bilang koki, kita bikin party nih di atas kapal, undang ya kan keluarga, pihak keluarga di atas kapal. Aku udah bisa mencatatkan pernikahan itu dan itu sah karena sudah ada undang-undangnya. Dan ini tahun 2006 ya sudah berlaku, dan sebenarnya di undang-undang internasional maritim itu ada bahwa nakoda mempunyai kita ini mengambil daripada undang-undang di hukum maritim internasional. Itu salah satu contohnya sebagai pencatatan sipil ya kan. Atau ada kita orang melahirkan di atas kapal, contohnya misalnya di kapal peli atau di kapal penumpang, ternyata dia lahir di atas kapal, itu bisa dibuatkan catatan sipil di sana. Bahwa telah lahir di atas kapal MP ini bayi dengan ukuran sekian-sekian, itu nakoda bisa. Jadi kita buatkan akte kelahiran nanti, itu sah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Terus nakoda juga sebagai notaris, pencatatan. Misalnya kita ada notaris bisa notaris jual, nggak bisa. Dari sini kawan-kawan ada menanyakan mengenai tanggung jawab nakoda. Ini yang paling penting bagi kawan-kawan di atas kapal. Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tanpa izin nakoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal.
Bila nakoda menolak memberikan izin, maka atas permintaan anak buah kapal itu ia wajib menyebut atas penolakannya dalam buku harian, dalam logbook ya, dan memberi ketegasan tertulis kepadanya tentang penolakan ini dalam 12 jam. Jadi jelas teman-teman harus paham ya kan, bahwa nakoda punya hak ya kan, untuk menolak memberikan izin. Misalnya kalian mau pesiar atau kalian mau turun dari kapal, entah mau send off them, tentu peraturan sudah ada, prosedur sudah ada bahwa one month notice ya kan, bahwa sebulan sebelumnya harus ada notice bahwa kita akan send off atau apa ya kan, atau pesiar kita mau turun relax ya kan. Jika nakoda melarang ya kan, itu pun harus ada ininya, penolakannya, alasannya. Kenapa? Ya kan, saya tidak boleh PCR atau saya tidak boleh off ya kan. Tentu penolakannya adalah nakoda, mungkin ya kan ada sesuatu hal yang memang tidak boleh. Salah satu contoh misalnya ketika zaman COVID kemarin ya, itu bahwa orang tidak boleh naik dan turun di atas kapal sebelum ada sinyal dari karantina ke pelabuhan ya, KP, karantina kesehatan pelabuhan, bahwa selama pandemi Corona 19, bahwa orang untuk keluar dari pelabuhan, bandara, kota, daerah tertentu harus melalui prosedur-prosedur. Mungkin pertama-tama COVID itu harus antigen dan sebagainya. Sehingga transportasi di awal-awal COVID itu sempat dihentikan. Karena penyebaran COVID dimulai dari perjumpaan antara manusia dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Itu juga. Nah, jadi setiap undang-undang itu pasti ada ininya ya. Pasal 385 ini bahwa undang-undang ini adalah undang-undang warisan dari negara Belanda, ya, dari zaman Belanda. Undang-undang ini sudah dibuat sebelum Indonesia merdeka. Jadi memang masih berkomentar untuk dipakai, digunakan di negara kita di tahun-tahun modern seperti ini. Dan masih berlaku. Oke, kita lanjut. Ini UNCLOS, United Nations Convention of the Law. Ini adalah konvensi tentang perbatasan sebuah negara ya. Nah, ini yurisdiksi kriminal di atas kapal asing. Teman-teman harus paham mungkin bahwa setiap kapal itu mempunyai bendera kebangsaan. Ya. Kalau kapal itu berbendera kebangsaan Indonesia, dia harus tunduk dan patuh dengan peraturan undang-undang daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Jika kapal berkebangsaan Indonesia dia berlabuh misalnya di Korea, makanya ketika dia berlabuh dia menggunakan undang-undang daripada negara pantai, negara di mana kita sandar. Makanya negara undang-undangnya adalah peraturan-peraturan daripada negara Korea. Itu juga itu kalau yurisdiksi kapal asing di pelabuhan ya. Terus yurisdiksi kapal asing di perairan pedalaman. Nah inilah bahwa negara kita, mungkin kita zaman SMA, SMP diberi pelajaran geografi bahwa negara kita adalah negara yang strategis. Nah, dilalui antara dua benua dan dua samudra. Dan jelas memang strategis. Nah, yurisdiksi kapal asing di perairan pedalaman. Jadi jika kapal misalnya dari Eropa dia mau ke Pasifik atau dia mau ke mana daerah Australia bagian utara, itu pasti selalu melewati laut pedalaman, perairan pedalaman di Indonesia. Misalnya lewat Selat Malaka, ya kan? Karena itu yang aman. Ya kan, tidak ada ombak, tidak apa. Terus lewat Laut Jawa, baru dia biasanya belok di atas Bali, baru masuk di sana ke timur Australia. Atau dia kalau mau ke Pasifik, terus dia
melewati di atas di bawah Sulawesi, ya, itu lebih aman dan lebih sehat. Dan itu sebenarnya harus dibuat sebuah aturan bahwa negara yang melewati perairan pedalaman itu harus mengikuti aturan-aturan negara daripada perairan pedalaman. Kita sudah sampaikan ke pemerintah bahwa ini adalah sebuah investasi ya, bahwa ketika kapal mulai ke perairan pedalaman, kapal itu wajib menggunakan pandu, menggunakan pilot yang biayanya bisa menjadi pemasukan daripada negara kita. Dan itu sangat besar. Salah satu contohnya di Selat Malaka, itu adalah bagian daripada negara kita. Tapi pandunya, itu pilot kapalnya, kapal-kapal besar itu adalah pilot dari Malaysia atau enggak Singapura. Padahal dia tidak melewati negara Singapura, dia melewati perairan kita, perbatasan. Nah, ini sebenarnya undang-undangnya sudah ada, angklosnya sudah ada, tapi karena politik sehingga kita tidak bisa. Kami tim hukum maritim sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ini adalah sebuah investasi ya, investasi yang sangat besar dan tidak perlu modal, hanya kita mendidik banyak sudah pandu-pandu yang orang-orang kita yang menjadi pandu-pandu. Mereka malah menjadi pepandu di kapal asing. Mereka malah menjadi pandu malah di Malaysia. Mereka menjadi pandu malah di Singapura, negara-negara batasan. Nah, padahal ini adalah area kita, ya. Ini sudah lama, udah puluhan tahun kita sampaikan. Tapi Indonesia itulah Indonesia negara yang terlalu bertoleransi dengan negara lainnya, ya. Tapi mungkin next dengan era-era sekarang modernisasi itu bisa kita, karena itu memang area kita. Nah, di sana kita buat sebuah undang-undang peraturan ya kan, bahwa setiap melewati batas negara ini harus menggunakan pandu. Nah, tentu biaya pandunya, biaya apanya itu bisa menjadi pemasukan. Dan itu sangat besar, ya. Kalau kita di kapal yang melewati Selat Malaka itu aja dengan panjang kapal 200 meter itu bisa pandunya itu sekitar pakai dolar, yaitu 5.000 sampai 7.000 dolar. Tergantung panjang kapalnya lagi. Semakin panjang, semakin besar kapal. Biasanya hitung panjang dan GRT kapal semakin besar. Hitung aja berapa kapal yang lewat di Malaka itu. Satu hari itu bisa ratusan kapal. Jadi kalau 5.000 dolar aja, berarti bisa kita menghasilkan 500.000 dolar dalam satu hari, ya, negara kita. Oke ya, terus yurisdiksi di laut teritorial di perbatasan jika jadi sebuah kejahatan di atas kapal, ya kan, nakoda bisa menginfokan kepada kedutaannya, misalnya kapal itu berbendera berkebangsaan Indonesia, dia bisa kontak ke kedutaan Indonesia atau melalui agen untuk sampaikan ke Indonesia bahwa telah terjadi sebuah kejahatan di atas kapal, ya kan? Itu bisa nanti dengan diplomatik laporkan kepada negara pantai, ya, bisa diinvestigasi, bisa dilakukan sebuah penyelidikan. Ya. Oke, kalian bisa baca-baca presentasi ini dan kalian pelajari. Otoritas pelabuhan, ada OP, ada Sabandar, Bea Cukai, sistem mitigasi, semuanya ini mempunyai peraturan-peraturan seperti karantina kesehatan pelabuhan, karantina pertanian, karantina hewan, semuanya ada peraturannya. Sistem kemigrasian, Bea Cukai, Sabandar. Oke ya, ini kalian baca tentang kepabeanan, bahwa Bea Cukai mempunyai area pabeanan, daerah pabean, ya, kawasan pabean. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan kawan-kawan?
Mas Cap. Oke, jika ada yang tidak ada yang mau tanyakan, karena saya sudah mau take off ya ke Makassar, mungkin nanti kita bisa melalui WA, Japri, kalau teman-teman ada mungkin permasalahan hukum melalui PKL, perjanjian kerja laut dan sebagainya, kita diskusi, kita bicara ya kan, atau mau lebih lanjut bisa menghubungi saya, ada nomor telepon di WA grup kita ya. Jadi kita ini lagi. Dan saya pun nanti saya coba kirim YouTube mengenai tentang hukum maritim yang sudah kita pelajari. Oke, sebelum ditutup, apa kita open video dulu ya untuk bukti absen. Siap Pak. Kalau nggak bukti absen, kan nggak dibayar. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan dalam frekuensi dan gelombang yang sama dengan saya, Heri Joko Waluyo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.